Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersukacita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin sampai saat ini kita belum bisa berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa kita lakukan, tapi janganlah itu mengurangi sukacita di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin seringkali kita mendengar satu ungkapan yang mengatakan bahwa makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan itu sering kita dengar sebagai satu ungkapan yang senantiasa mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita menjadi sosok pribadi yang begitu amat sangat terkesan rakus atau serakah. Memang benar bahwasanya dalam hari-hari kita yang kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, apapun kegiatan yang kita lakukan itu untuk membuat kita supaya mampu mencukupi apa yang kita butuhkan setiap harinya. Tapi apa yang sebenarnya Bapak Ibu harapkan di tengah-tengah kehidupan aktivitas setiap hari? Apakah benar kita makan untuk hidup atau kita hidup untuk makan? Pernyataan itu ingin menggambarkan kondisi bahwasanya ketika Paulus mencoba mengumpulkan setiap orang percaya yang ada di Korintus, yang kita tahu bersama bahwasanya di masa itu Korintus merupakan salah satu kota elit politan yang di zamannya sudah terdapat orang-orang yang lebih suka mementingkan diri sendiri, lebih suka untuk bagaimana memuaskan diri pribadi mereka dan tidak mau peduli dengan orang lain. Dan kenyataan individual yang begitu amat sangat menganga dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, Paulus mencoba agar supaya setiap orang percaya yang ada di sana belajar untuk tidak memiliki kepribadian yang semacam itu. Oleh karenanya ketika Paulus mengumpulkan mereka dalam jamuan makan bersama, seperti yang kita lihat dalam bacaan kita, memang tidak dipungkiri bahwa ternyata dalam situasi kondisi jamuan makan bersama, perbedaan yang begitu amat sangat mencolok terlihat dengan amat sangat jelas. Orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Tapi Paulus mencoba untuk bagaimana mengingatkan orang-orang kaya pada masa itu agar mereka sadar diri. Karena sebenarnya secara jasmani, secara mata jasmania, mereka bukan orang yang berkekurangan. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang telah dicukupkan. Tapi sebaliknya, dengan kecukupan yang sudah mereka miliki, mereka tidak sadarkan diri mereka untuk belajar mau berbagi. Untuk belajar menekan keegoisan mereka, untuk menunjukkan bagaimana kepedulian kepada sesama. Yang mereka pentingkan adalah, yang penting saya kenyang. Yang penting saya puas. Yang penting saya tercukupi. Urusan orang lain menjadi urusan yang kesekian. Ada ketidakpedulian yang dinampakkan oleh orang-orang kaya di Korintus ketika Paulus melakukan perjamuan makan bersama di saat itu. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang kita boleh simak bersama dalam bacaan kita, bahwasanya Paulus ingin menekankan kepada setiap orang yang datang pada perjamuan makan bersama itu bahwa
Pertemuan makan bersama itu bukan semata-mata soal bagaimana mengenyangkan perut atau menghilangkan dahaga, tetapi bagaimana mereka mengingat rayakan ungkapan syukur karya keselamatan Allah yang Allah berikan kepada mereka secara cuma-cuma. Sehingga jamuan makan bersama yang telah Allah tetapkan itu bukan hanya semata-mata sebagai satu tradisi yang dilakukan untuk melupakan kebersamaan, untuk melupakan kepedulian, tetapi Paulus mencoba untuk mengingatkan orang-orang kaya yang ada di Korintus agar supaya mereka memiliki kerendahan hati. Karena berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka, Paulus coba ingatkan supaya mereka dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah hari-hari mereka. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang kaya yang ada di Korintus hanya lebih suka mementingkan diri mereka sendiri. Memuaskan jasmani mereka tanpa mau mereka memikirkan orang-orang lain yang sebenarnya jauh lebih membutuhkan. Kenyataan itu Bapak Ibu Saudara-saudari membuat situasi, kondisi yang ada di Korintus begitu amat sangat miris. Yang tanpa kita sadari, kalau kita lihat di saat sekarang ini, ketika kondisi pandemi corona yang begitu amat sangat mengkhawatirkan banyak orang, bahkan tidak sedikit uluran bantuan sukarelawan dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di dalam menolong orang-orang menyelesaikan permasalahan pandemi corona yang begitu amat sangat menyesakkan masyarakat saat ini, tapi kita masih bisa melihat ternyata masih ada segelintir orang, masih ada saja para penguasa-penguasa yang dalam tanda kutip mereka hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi. Mereka hanya memuaskan dan mencukupkan diri mereka pribadi dan keluarga serta kelompok-kelompok mereka. Bahkan beberapa waktu belakangan ini kalau kita melihat berita, banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang kemudian mengajukan protes, yang kemudian mereka merasa tidak terima bahwa sebenarnya orang-orang yang selayaknya harus dibantu atau ditolong, ternyata mereka tidak mendapatkan itu. Sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya sudah layak, sudah mampu, dan sudah cukup, justru mereka lah yang mendapatkan bantuan. Ada ketidakadilan yang muncul. Ada satu permasalahan yang kemudian bergejolak di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa Indonesia saat ini. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari tanpa kita sadari, dalam bacaan kita itu menyinggung permasalahan yang sama. Bahwa ternyata dalam pribadi manusia masih ada yang namanya keserakahan. Masih ada dalam diri pribadi manusia yang begitu amat sangat bengis dan egois. Yang hanya mau mementingkan kepentingan pribadi tanpa mau mementingkan kepentingan bersama. Mereka menekan kepedulian mereka hanya untuk kemenangan pribadi. Oleh karenanya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di Korintus membuat Paulus merasa begitu amat sangat sedih. Membuat Paulus begitu amat sangat kecewa. Tapi Paulus tidak berputus asa. Dia senantiasa mencoba dan terus mencoba mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus bahwasanya apa yang mereka tanam, itulah yang akan mereka tuai. Kalau mereka menanam kebaikan, maka mereka akan menuai kebaikan. Tapi ketika mereka menanam keburukan, mereka juga akan menuai yang namanya keburukan. Karena dari setiap tindakan, ada hikmat yang mereka peroleh. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, kita diingatkan melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama belajar
bahwa sebenarnya keserakahan, kerakusan, keegoisan sama sekali tidak akan membawa dampak baik dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, kita hanya akan memperoleh keburukan. Apakah dengan bersikap serakah dan egois kita akan bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karenanya, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, tanamlah yang sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menuai yang baik pula. Jadikanlah dirimu saluran berkat di tengah-tengah kehidupan hari-harimu, hingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dari sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh vokal grup Sion. Amin. Senyuman menyejukkan hati, senyuman menguatkan hati. Di saat kami tak berdaya, Engkau datang dengan tulus hati. Engkaulah pahlawan kemanusiaan, Berjuang tanpa mengenal lelah. Dunia menjadi bencana silih berganti. Dunia menangis, bantuan silih berganti. Maut menanti tanpa belas kasih. Engkau tetap melayani sampai titik darah terakhir. Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka. Tuhan, Jagalah mereka. di saat mereka tak berdaya. Di saat kami tak berdaya, Engkau datang dengan tulus hati. Engkaulah pahlawan kemanusiaan, Berjuang tanpa mengenal lelah. Dunia menjadi bencana silih berganti. Dunia menangis, bantuan silih berganti. Maut menanti tanpa belas kasih. Engkau tetap melayani
jaya.